Saat ini saya berada di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Palmerah, Jakarta Barat yang baru saja distribusi untuk makan bergizi gratis ini sudah didistribusikan oleh tim SPPG dari Palmerah, Jakarta Barat. Nah, kebetulan hari ini juga sudah ada tinjauan langsung dari juru bicara Kantor Komunikasi Presiden, yakni adalah Mas Uki. Mas Uki, selamat siang. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Breaking News Liputan 6 SCTV. Mas Uki bisa jelaskan terkait dengan hari ini perdana program makan bergizi gratis akhirnya terrealisasi. Seperti apa ini, Mas? Ya, ini adalah sebuah milestone ya, sebuah terobosan baru. Republik ini pada akhirnya melakukan sesuatu yang disebut intervensi gizi dari negara untuk rakyat ya, terutama untuk meningkatkan kualitas SDM agar SDM kita jauh lebih cerdas daripada yang sekarang, jauh lebih sehat daripada yang sekarang, jauh lebih tangguh daripada yang sekarang. Ini semata-mata adalah upaya untuk menyongsong Indonesia Emas 2045, supaya di 2045 ini nanti SDM-SDM yang sekarang sedang menikmati program makan bergizi gratis ini, mereka lah yang akan menjadi pioneer untuk membawa Indonesia menjadi benar-benar negara maju. Awalnya kan wacananya bahwa Presiden Prabowo Subianto ini akan merealisasikan ini pada saat 100 hari kerjanya. Tapi ternyata ini lebih cepat, ternyata 78. Betul. Ini seperti apa sebenarnya, Mas? Apakah tidak terburu-buru? Apakah memang sudah matang atau seperti apa? Tidak, jadi ya alhamdulillah ya 78 hari kerja Presiden Prabowo atau hanya beberapa hari semenjak tahun anggaran Presiden Prabowo dimulai, program ini sudah kick off ya alhamdulillah. Dan konsepnya itu seperti ini, per hari ini beroperasi sekitar 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, atau bahasa awamnya kami sebut dapur MBG ya, yang dimana satu SPPG ini bertanggung jawab untuk menyiapkan, kemudian sampai dengan membagikan ya, makanan itu kepada 3.000 lebih penerima manfaat ya, kurang lebih 3.000, ada yang di bawah sedikit, ada yang di atas sedikit ya. Dan ini bertahap, kita mulai bertahap, artinya hari ini 190, besok udah bertambah, besok lusa udah bertambah dan lain-lain. Yang dimana ini sebenarnya kesiapannya kalau SPPG sendiri BGN sudah siap sekitar 500-an. Tapi kemudian kan bola nggak hanya di BGN ya, ada sekolah yang masuknya tanggal 13 Januari misalnya seperti itu ya, sehingga belum bisa dimulai di daerah tersebut. Juga kesiapan-kesiapan perangkat-perangkat desa dan lain-lain. Dan kita targetkan ya nanti pada awal Maret itu sudah sekitar 937 SPPG sudah diaktifasi, dan itu artinya kalau hari ini mungkin penerima manfaatnya 570.000 orang, nanti bertambah hari demi hari, by the time awal Maret nanti dia akan menjadi sekitar 3 juta penerima manfaat. 26 provinsi serentak hari ini dilakukan kick off dari program makan bergizi gratis. Betul. Apakah ada kriteria khusus kenapa 26 provinsi ini yang lebih pertama untuk melaksanakan program makan bergizi gratis ini? Iya, jadi begini, pada prinsipnya program ini adalah program universal ya. Jadi selama itu orang Indonesia tersebut adalah ibu hamil, selama itu orang Indonesia tersebut adalah ibu menyusui, balita, anak sekolah dari SD sampai dengan SMA atau sederajat, maka orang tersebut eligible, maka orang tersebut layak, maka orang tersebut berhak mendapatkan program makan bergizi gratis ya. Jadi universal, tidak mengenal kelas sosial status atau sosial ekonomi, tidak mengenal dia tinggal di mana dan lain-lain. Nah, untuk dimulai tentu saja yang mana paling siap untuk dimulai itu harus dimulai. Gitu. Itulah instruksi Presiden Prabowo ya. Dan yang mana yang belum siap ini harus dikebut sesegera mungkin agar siap. Dan kita targetkan pada tahun ini 2025, nanti akhir tahun, tutup tahun ya, mudah-mudahan sekitar antara 15 sampai dengan 20 juta orang penerima manfaat sudah dapat menikmatilah program makan bergizi gratis ini dari target 5 tahun, yaitu sebesar 82 juta penerima manfaat. Apa sebenarnya target dari Presiden Prabowo Subianto dari program makan bergizi gratis ini? Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, target jangka panjangnya adalah untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia ya, supaya SDM Indonesia inilah yang kemudian nanti akan membawa bangsa ini menjadi negara maju ya. Maka kita membutuhkan SDM-SDM yang cerdas, yang sehat, yang tangguh ya. Karena pada hari ini kami menemukan data ya, misalnya
dari Kemenko PMK bahwa sekitar 32% ya anak Indonesia yang di sekolah, sekitar 45 juta tuh, itu ternyata menderita anemia, dan ini kaitannya dengan gizi ya. Lalu sekitar 40 sekian persen anak Indonesia berangkat ke sekolah itu ternyata dengan perut kosong, atau 58% anak Indonesia yang sekolah tadi itu memiliki pola makan tuh nggak sehat. Belum lagi temuan dari Kemenkes bahwa sekitar 51 juta orang Indonesia ternyata kurang gizi, di mana 5,8 jutanya itu adalah balita, dan kita kan nggak mungkin bisa menjadi negara maju dengan kondisi seperti ini. Makanya dibutuhkanlah intervensi gizi oleh negara kepada rakyat. Dan harapan jangka pendeknya ini adalah untuk meningkatkan 3C. Yang pertama adalah partisipasi sekolah, ya. Lalu yang kedua adalah absensi sekolah. Jadi kawan-kawan dari SPPG ini sudah melaporkan kepada kami, termasuk juga sekolah-sekolah melaporkan kepada kami. Mereka-mereka yang menjadi penerima manfaat uji coba itu tingkat kehadiran siswanya meningkat. Lalu yang ketiga adalah konsentrasi siswa di sekolah. Nah, ini juga kami sudah mendapatkan laporan ya bahwa konsentrasi siswa meningkat, ya, daya tangkap siswa meningkat. Dan misalnya saya kasih contoh untuk menerangkan sebuah hal yang kompleksitasnya level tertentu gitu, yang dulunya harus 2-3 kali, sekarang guru-guru cukup menerangkan sekali. Nah, inilah peningkatan-peningkatan seperti inilah yang kami harapkan untuk bisa diekspansikan ke seluruh Indonesia dan dilakukan secara bertahap dan semakin intensif. Tadi kan kami ikut nih, Mas, ke salah satu sekolah dasar yang mendapatkan program makan gizi gratis. Dari gurunya ini memberikan saran masukan, katanya menunya minta lebih menarik gitu. Ini gimana tanggapan dari pemerintah? Iya, jadi menu ini memang dilakukan bervariasi hari demi hari, sekolah demi sekolah. Dan semuanya disesuaikan dengan kesiapan bahan baku karena sudah menjadi instruksi dari Presiden ya, yang dilaksanakan juga ya, diimplementasikan oleh para menteri. Itu menunya menggunakan menu lokal ya. Jadi pertama ya, kita menginginkan kearifan lokal untuk terus diangkat ya. Yang dalam hal ini misalnya pemenuhan gizi ya, karbohidrat itu nggak harus nasi misalnya ya. Di Papua di Papua ini Maroke juga sekarang sudah kick off juga, itu bisa saja pemenuhan karbohidratnya itu menggunakan sagu misalnya, seperti itu ya. Ini di Jakarta menggunakan nasi, tapi begini, menu itu variatif ya. Memang hari A mungkin menunya apa, beda lagi nanti hari B, beda lagi hari C. Nah, berbicara soal menu, berbicara soal konteks harian, ini udah bersama saya nih Kepala SPPG, yaitu Mas Yuda. Mungkin Mas Yuda yang bisa menjawab konteks mikronya, Mas. Silakan, Mas. Oke, terima kasih. Silakan Mas Yuda di sini mungkin bisa menjelaskan terkait dengan bagaimana menu variasi yang diinginkan oleh penerima dari program makan gizi gratis ini. Oke, hal-hal ini menjadi concern kami terkait bagaimana sih siswa akhirnya tertarik dengan makanan yang telah diberikan oleh Badan Gizi Nasional. Nah, yang telah kami lakukan untuk uji coba kemarin kita kurang lebih 2 bulan, kemudian ditambah dengan proses dalam 1 bulan ini, nanti di bulan Januari kita sudah punya total itu 40 menu. 40 menu ini kami siapkan untuk di tiap minggu ada menu-menu kejutan. Menu-menu kejutan ini, contoh kemarin di bulan lalu kita adakan spaghetti. Juga nantinya ketika di hari Rabu itu kita nasinya, kita akan buat nasi jenis yang berbeda seperti nasi uduk, nasi kuning. Nah, itu yang membuat bagaimana sih supaya anak itu lebih mengetahui makanan Indonesia itu beragam dan nantinya bisa disukai dari anak-anak. Hal ini kita menggunakan juga dengan data. Kita siapkan untuk setiap ompreng yang datang itu kita timbang food waste-nya. Fungsinya apa? Ketika food waste itu kita timbang, kita tahu bahan makanan atau jenis makanan apa yang tidak disukai siswa. Oke. Itu menjadi evaluasi buat kami begitu. Baik, terima kasih Mas Yuda atas keterangannya dan juga penyampaiannya. Terima kasih banyak. Semoga terus lancar untuk program makan bergizi gratis ini. Itu tadi bagaimana Regina penjelasan langsung dari juru bicara PCO dan juga salah satu kepala dari SPPG Palmerah Jakarta Barat. Dan di belakang saya ini merupakan salah satu contoh kendaraan yang nantinya akan mendistribusikan makan bergizi gratis, dan rencananya pukul 9 nanti akan didistribusikan ke salah satu SMP yang berada di kawasan Selipi, Jakarta Barat.